Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah pilihan genetika manusia. Kali ini kita akan membahas tentang kromosom. Sebenarnya ini bukan topik baru lagi buat kalian karena sudah dipelajari di genetika 1. Di sini kita akan membahas struktur kromosom, visualisasi kromosom, dan agregasi kromosom, namun akan lebih spesifik kepada manusia. Oke, kita mulai saja struktur kromosom. Nah, ilmu yang mempelajari tentang kromosom, kemudian kelainan dan aberasi kromosom, serta pengaruhnya terhadap fenotip itu adalah sitogenetika, salah satu dari cabang ilmu biologi. Nah, kalian pasti sudah sangat hafal dengan struktur kromosom ini, di mana kalau diberi pewarnaan akan terbentuk daerah yang terwarna gelap dan terang, di mana yang berwarna gelap itu disebutnya sebagai heterokromatin. Kenapa dia gelap? Karena di sini strukturnya sangat kompak atau sangat padat, karena di daerah heterokromatin ini rata-rata adalah daerah yang tidak diekspresikan gennya, dan di sini banyak pengulangan urutan DNA atau repetitive sequence namanya. Nah, sedangkan yang daerah terang itu disebut eukromatin. Di sini dia berwarna terang karena strukturnya di sini agak longgar kumparan DNA-nya, dan karena di sini banyak gen yang mengkode protein. Nah, kenapa dia agak longgar? Agar bisa diakses oleh enzim-enzim ataupun faktor transkripsi untuk memulai proses transkripsi. Nah, kemudian kromosom ya sudah pasti terdiri dari DNA dan protein. Semoga tidak lupa protein apa yang terdapat pada kromosom, yang terutama yang penting untuk packaging DNA sehingga membentuk suatu struktur kromosom. Nah, 3 bagian penting dari kromosom, yaitu yang pertama adalah sentromer, ya, bagian tengahnya. Kemudian ada pada kromosom itu ada daerah yang namanya nanti origin of replication, tempat dimulainya proses replikasi atau tempat terbentuknya garpu replikasi, ya. Kemudian pada bagian ujung itu ada telomer, ya, pada bagian ujungnya. Oke, itu adalah 3 bagian penting kromosom. Nah, selain tadi kita kan sudah membahas sentromer. Nah, di sentromer ini terdapat daerah pengulangan DNA atau banyak repetitive sequence, jadi sequence yang berulang-ulang. Kemudian ada juga protein yang berperan dalam pembelahan sel yang bisa menyebabkan sel bisa membelah, yaitu namanya sentromer protein A. Nah, ini di ujungnya tadi kan ya ada telomer. Telomer itu adalah cirinya dia urutan DNA-nya berulang seperti ini ya. Motifnya adalah TTA-GGG. Nah, terus diulang lagi TTA-GGG. Jadi 6 pasang basa ini, 6 urutan nukleotida ini akan terus berulang. Ini yang disebut sebagai daerah telomer, ya. Nah, kalau daerah yang di sini diperbesar setelah telomer ini, itu ada namanya subtelomer, di mana dia juga ada pengulangan 6 basa yang mirip dengan telomer. Nah, pengulangannya di sini TAA-GGG. Kalau telomer kan TTA, ini TAA. Kemudian nanti juga ada TTA-GGG. Ini kan masih seperti telomer, ya. Nah, tapi nanti ke ujungnya itu akan secara bertahap berubah pengulangannya menuju ke sentromer. Karena nanti di sini akan ke arah sentromer ini sudah mulai didominasi oleh gen yang mengkode protein. Nah, kromosom dapat dibedakan berdasarkan ukurannya, kemudian posisi sentromer, satelit, dan pola pewarnaan. Nah, ini di samping ada karyotype yang menampilkan kromosom dalam urutan ukuran, mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Yang di sini ditampilkan berpasangan dan ini struktur ini diamati pada saat metafase.
Uh, Kalau yang ini adalah jenis kromosom berdasarkan posisi sentromer. Kalau metasentrik itu dia akan membagi lengannya sama panjang ya. Kemudian kalau submetasentrik itu yang membagi satu jadi short arm, lengan yang pendek, dan satu lagi menjadi long arm ya. Kemudian akrosentrik itu agak ke ujung, sedangkan kalau telosentrik itu di ujung kromosom ya. Tapi kalau telosentrik ini tidak ada pada manusia. Oke, kita lanjut ke visualisasi kromosom. Visualisasi kromosom, kelebihan atau kekurangan jumlah kromosom itu bisa diketahui dengan menghitung jumlah kromosom, yaitu ketika karyotype sudah dibuat ya. Namun untuk mengidentifikasi struktur kromosom yang tidak normal, diperlukan cara untuk membedakannya antar kromosom. Nah, untuk mengidentifikasi ini diperlukan teknik kombinasi pewarnaan dan probe DNA atau disebut juga dengan FISH, fluorescence in situ hybridization. Nah, ini contohnya ya. Ini kan karyotype dari awal-awal ketika pertama kali ditemukan, dan ini adalah yang FISH yang mengkombinasikan antara pewarnaan dan probe DNA. Nah, contohnya di sini adalah FISH ini fishing for genes and chromosomes gitu. Ini fish yang menunjukkan adanya nih 3 titik ya, 1, 2, 3 yang menunjukkan di sini adanya 3 kopi kromosom 21 kalau pada gambar ini. Masing-masing titik ini merepresentasikan DNA yang spesifik yang bisa yang komplement dengan probe DNA yang sudah dilabeli dengan fluorescence, sehingga ketika dia berpasangan itu akan berpendar ya. Nah, ini menunjukkan kalau misalnya ada 3 kromosom 21 itu artinya ada yang namanya trisomi ya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Oke, kromosom itu dapat divisualisasikan di setiap sel yang memiliki inti, dan sel tersebut dapat dikultur. Biasanya tes kromosom itu dilakukan pada sel janin ya, karena tujuannya adalah untuk tes prenatal, untuk mengetahui apakah jika misalnya pasangan suami istri mungkin punya riwayat keluarga yang punya kelainan genetik, maka biasanya mungkin akan dilakukan tes prenatal pada janin yang dikandungnya. Nah, biasanya itu mengikuti salah satu dari 3 prosedur ini, tapi yang umum itu adalah yang 1 dan 2. Kalau yang pertama adalah amniocentesis, yang kedua adalah namanya CVS atau pengambilan sampel fili-korionik, ini yang akan nanti menjadi plasenta. Kemudian penyortiran sel janin dari sampel darah ibu. Nah, kalau yang ini itu masih belum umum, tapi ini sudah memang bisa dilakukan proses penyortiran sel janin dari sampel darah ibu ini. Jadi tidak. Sekarang kita lihat dulu masing-masingnya. Nah, ini masing-masingnya. Yang pertama adalah amniocentesis. Ini adalah pengambilan sampel cairan ketuban karena sel-sel janin itu ada yang tersuspensi pada cairan ketuban. Jadi ini sel fetus itu tersuspensi pada cairan di sekitar fetus, itu di sampling menggunakan jarum suntik dan sambil menggunakan USG ya. Nah, ini dilakukan pada ketika janin itu berusia 15 sampai 16 minggu. Nah, kemudian setelah diambil sampel cairan ketuban ini, itu sel janinnya dikultur dulu selama 10 hari, kemudian sekitar 20 sel itu di karyotype. Nah, kemudian nanti biasanya dari pemeriksaan tes prenatal test ini, abnormalitas kromosom yang paling sering ditemui itu adalahnya ekstra kromosom ya, penambahan kromosom yang disebut sebagai trisomi.
Nah, yang kedua itu chorionic villus sampling atau CVS. Ini merupakan pengambilan sampel sel villi chorionic, yaitu struktur yang akan berkembang menjadi plasenta. Ini sel villi chorionic ini merupakan turunan dari sel ovum yang dibuahi. Jadi harapannya kromosom pada sel villi chorionic itu akan sama dengan kromosom pada embrio ya. Nah, ini juga diambil lebih awal lagi pada usia kehamilan 10 sampai 12 minggu. Kemudian karyotype itu langsung dilakukan tanpa dikultur terlebih dahulu, jadi lebih cepat. Jadi hasilnya bisa dalam waktu 2 hari sudah keluar hasilnya, sedangkan kalau yang amniocentesis ini hampir 2 minggu baru bisa keluar hasilnya. Nah, namun kelemahannya yang CVS itu bisa terjadi, ada kemungkinan terjadinya mosaik kromosom. Jadi terkadang abnormalitas kromosom itu terjadi pada sel villi chorionic tapi tidak terjadi pada sel janin, atau begitu pula sebaliknya, sel janinnya terdeteksi ada sel villinya tidak normal-normal saja, tapi ternyata pada sel janin itu ada abnormalitas. Jadi ini konsekuensinya agak cukup cukup berat kalau misalnya terjadi mosaik kromosom ini dengan menggunakan chorionic villus sampling. Jadi ini lebih amniocentesis ini lebih dominan dipakai. Nah, kemudian yang ketiga adalah fetal cell sorting, atau ini mendeteksi atau kita memisahkan sel janin atau DNA RNA janin dari pembuluh darah wanita hamil gitu. Ini dianggap lebih aman daripada amniocentesis dan CVS karena hanya seperti mengambil darah biasa, tidak seperti ini yang cukup invasif ya. Sel janin itu dapat dibedakan dari sel ibu, walaupun dia sama-sama jenis kelaminnya sama-sama perempuan. Kalau yang laki-laki kan itu gampang karena ada kromosom Y-nya, jadi mudah dideteksi. Tapi kalau sama perempuan masih bisa dibedakan dengan alat yang namanya fluorescence activated cell sorter. Ini kerja alat ini berdasarkan karakteristik permukaan sel yang berbeda dari yang ada di sel ibu. Nah, nanti kemudian sel-sel janin itu setelah terpisah, setelah disortir itu akan dibuatkan karyotype-nya dan lalu dilakukan tes gen spesifik yang dilakukan pada DNA janin. Oke, kemudian kita informasi kromosom itu ditampilkan biasanya dalam representasi grafik yang disebut sebagai ideogram. Ini ya, ideogram. Nah, ini angka-angka yang ada pada ideogram itu ini artinya. Jadi kalau misalnya P itu petit, itu kecil, berarti ini lengan yang pendek ya. Kalau Q lengan panjang, kemudian angka yang pertama di sini itu misalnya dia region berapa, kemudian setelah region terus band berapa, kemudian yang terakhir adalah subband. Jadi kalau misalnya ini adalah kromosom 17, jadi 17 dulu di depannya, kemudian ini adalah di lengan Q, kemudian Q ini adalah region 1 ya, dia masih masuk region 1, kemudian dia masih masuk band 1 dan subband 2 gitu. Jadi begitu cara membaca ideogram. Nah, kemudian ada singkatan-singkatan pada kromosom, misalnya 46,XY. Itu artinya jumlah kromosomnya 46 normal ya, XY laki-laki. 46XX normal perempuan. Nah, ini 45X berarti dia kekurangan satu kromosom seks, disebutnya sebagai Turner syndrome, ini perempuan. Kemudian 47XXY Klinefelter syndrome laki-laki. 47XYY Jacob syndrome, ini juga laki-laki. Kemudian 46,XY Del 7Q, itu artinya apa? Ini artinya XY ya, laki-laki, dia kehilangan Del itu delesi, kemudian Q itu long arm kan ya, lengan yang panjang, kemudian di depannya ada 7,
kromosom 7. Jadi dia kehilangan lengan panjang pada kromosom 7. Kemudian kalau tapi masih jumlahnya masih normal ya, 46. Kemudian 47, ini kelebihan XX plus 21. Ini artinya perempuan ya dengan trisomi 21 Down syndrome. Karena ada kelebihan 1 kromosom 21. Kemudian ini 46 XY. 46 masih normal. Kemudian XY laki-laki. Terus ada T. T itu artinya translokasi. Kemudian 7,9. Itu artinya kromosom 7 dan kromosom 9 ya. Kromosom 7 dan kromosom 9. Kemudian P. P itu lengan pendek pada kromosom 7 di band 21.1 ya. Dia akan translokasi dengan lengan panjang pada kromosom 9 di band 34.1. Itu artinya dari yang cukup panjang ini ya. Kemudian yang terakhir ini 48 XXYY. Jadi ini laki-laki dengan ekstra X dan ekstra Y. Semoga paham sampai di sana. Nah, sekarang kita masuk ke aberasi kromosom. Aberasi kromosom ini bisa kita kelompokkan lagi, baik yang pertama dari segi jumlah, kemudian yang kedua adalah dari segi strukturnya. Nah, ini gambarannya. Kalau dari segi jumlah itu ada 2, disebutnya polyploid dan aneuploid. Polyploid itu ada set kromosom ya. Jadi dia akan menjadi kalau kita kan diploid. Nah, kalau polyploid itu menjadi triploid dan seterusnya. Kemudian aneuploidi itu ada kromosom yang bertambah atau kurang atau yang hilang. Nah, aneuploidi ini ada yang berupa monosomi, jadi ada satu kromosom yang tidak ada, atau trisomi, ada satu tambahan kromosom. Kemudian dari segi struktur itu ada dupliksi, ada bagian dari kromosom yang hilang. Kemudian ada duplikasi, ada bagian dari kromosom yang 2 kali ya sama. Kemudian translokasi, 2 kromosom yang bergabung lengan panjangnya atau bertukar tempat ya. Jadi 2 kromosom di sini bukan kromosom yang homolog, jadi yang non homolog ya. Kemudian inversi ini ada segmen kromosom yang terbalik. Kemudian isokromosom, sebuah kromosom dengan lengan baik yang lengan satu lagi dan lengan yang satu lagi itu sama, identik. Kemudian ring kromosom itu kromosom yang terbentuk karena ada delesi atau kerusakan di bagian telomer sehingga menyebabkan ujung-ujung kromosom tersebut menjadi bergabung ya, jadi menempel karena sticky end. Kemudian ini kalau misalnya ada jadi ada organisasi untuk keluarga yang mengalami abnormalitas pada kromosom, itu ada websitenya. Jadi misalnya kalau ada saudaranya yang atau pokoknya kenalannya yang memiliki abnormalitas di kromosom, kemudian ingin berbagi pengalaman, berbagi informasi, nah bisa dibuka di situs-situs ini ya. Nah, sekarang contoh jumlah kromosom abnormal yang pertama tadi polyploid, karena adanya sel dengan set kromosom yang ekstra, contohnya triploid 3N. Nah, rata-rata 2/3 dari kejadian triploid ini akibat dari pembuahan oosit oleh 2 sperma, atau sisanya karena sperma haploid yang normal itu membuahi oosit yang diploid. Nah, kalau pada manusia polyploid ini bersifat letal. Jadi biasanya itu terjadi keguguran atau spontaneous abortion
Namun pada manusia itu ya, pada sel-sel tertentu pada manusia itu ada yang poliploid ternyata. Contohnya hati memiliki beberapa sel tetraploid dan bahkan oktaploid. Namun poliploid ini sangat umum di antara tanaman, termasuk tanaman berbunga, termasuk mawar, kapas, barley, gandum, dan pada beberapa serangga. Nah, ini bisa dilihat gambar poliploid ya. Kalau yang normal yang diploid itu cuma 2. Ini kromosom 1, kromosom 1-nya ini ada 3. 2-nya juga ada 3, 3-nya ada 3, dan seterusnya. Ya, ini triploid. Oke. Kemudian aneuploid ya. Aneuploid itu adalah sel yang kehilangan satu kromosom atau memiliki kromosom ekstra atau kromosom tambahan. Nah, ini disebabkan karena gagal berpisah atau non-disjunction baik pada meiosis 1 ini atau pada meiosis 2. Nah, kalau aneuploid itu tidak normal, yang normal itu disebut sebagai euploid ya, yang 23 pasang atau 46. Nah, bagaimana bisa terbentuk aneuploid ini? Coba kita lihat yang non-disjunction pada meiosis 1. Jadi ini terjadi first division, jadi terjadi gagal berpisah yang pertama di meiosis 1. Di sini kosong, di sini ada 2 kromosomnya. Kemudian di sini otomatis nanti spermanya nggak ada membawa kromosom yang ini ya. Yang ini ada 2. Nanti ketika kromosom yang ini membuahi oosit yang euploid yang normal, akan dihasilkan zigot yang monosomik, ada 2, karena dia cuma mendapatkan dari oosit ya kromosomnya, sedangkan terus yang ini ada 2 yang trisomi, jadi 2 dari sperma dan 1 dari oosit. Nah, sedangkan kalau misalnya terjadi non-disjunctionnya pada meiosis kedua, jadi di meiosis pertama itu masih berpisah ya, masih terbagi gitu sama rata kromosomnya. Kemudian pada meiosis 2 itu tidak, yang ini masih normal, yang ini terjadi non-disjunction. Nah, akibatnya nanti ketika sperma ini membuahi oosit yang normal, itu dihasilkan 2 zigot yang normal ya, euploid, tapi ada 1 yang monosomik ya, karena yang 1 spermanya tidak membawa kromosom yang dimaksud, 1 lagi trisomik. Biasanya kalau aneuploid pada kromosom autosom yang bukan seks ya, bukan kromosom kelamin, itu umumnya terjadi keguguran lebih parah. Jadi atau kalaupun berhasil bertahan hidup itu mengalami retardasi mental. Biasanya yang trisomi itu lebih survive dibandingkan yang monosomi. Oke, nah ini contoh aneuploid autosomal, itu ada trisomi di kromosom 13 disebutnya sindrom Patau, trisomi di kromosom 18 disebutnya sindrom Edward, trisomi di kromosom 21 sindrom Down ya. Yang dari sini kita bisa lihat insidensnya, probabilitasnya itu kemungkinannya yang Patau ini paling jarang ya, 1 dari 12.500 gitu. Sedangkan kalau yang Down ini cukup probability-nya cukup tinggi, 1 dari 800. Nah, kemudian survival-nya setelah 1 tahun setelah dilahirkan, yang Patau dan Edward itu kurang dari 5% survival-nya, sedangkan kalau yang Down itu 85%. Nah, ini adalah tabel gen-gen yang berhubungan dengan trisomi 21 sindrom Down. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ada 9 gen
yang berhubungan langsung dengan trisomi 21 ini. Nah, salah satunya itu salah satu dokter anak di Padang itu ada yang meneliti ini si gen kinase 1 di RK1A. Jadi beliau sudah punya nih koleksi sampel DNA anak-anak yang menderita sindrom Down. Nah, jadi kalau bagi siapa yang berminat untuk melanjutkan penelitian atau tertarik melakukan penelitian untuk anak-anak dengan trisomi 21 bisa menghubungi saya. Jadi nanti kita kolaborasi dengan dokter tersebut jika beliau berkenan ya. Oke. Kemudian jumlah ini adalah contoh aneuploid yang kromosom seks. Nah, ini yang normalnya ya, oositnya kromosom X-nya 1, spermanya kromosom Y-nya 1, 46X-nya normal. Yang perempuan juga begitu, masing-masing X, jadi 46XX normal. Nah, kalau terjadi non-disjunction pada perempuannya, jadi di sini oositnya membawa 2 kromosom X ya, sedangkan yang spermanya normal, ini akan menghasilkan sindrom Klinefelter, X-nya 2, atau yang triple X ya. Nah, kemudian kalau kan ada yang membawa oosit yang 2-nya lagi kan tidak membawa kromosom X, jadi ini kromosomnya jadi berkurang 45 dan hanya 1 Y, ini dia tidak bisa bertahan hidup, letal. Kemudian yang satu lagi 45X jadi sindrom Turner. Sedangkan kalau yang ini ketika pada yang laki-lakinya yang terjadi non-disjunction. Kalau di sini yang oositnya normal ya, sini spermanya yang ini tidak ada, jadinya sama 45X Turner syndrome. Kemudian yang 47XXY sama ya yang di atas Klinefelter syndrome. Kemudian yang triple X, kemudian yang XYY ya, ini Jacob syndrome. Kemudian 45X Turner syndrome. Kemudian yang sama sekali baik yang laki-laki maupun perempuan terjadi non-disjunction, jadi double XX dan YY 48 XXYY syndrome. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke struktur kromosom yang abnormal. Pada dasarnya itu ada 3. Ada yang ini misalnya yang A ini adalah yang normal, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Ini A, B, C sampai N ini adalah menggambarkan gen ya. Kemudian kalau yang B, yang ini itu terjadi delesi. Jadi ada deleted ini yang di EF-nya tidak ada, hilang ya, delesi. Kemudian kalau yang C duplicated, jadi ada yang double, DEF-nya ada 2 kali di sini. Dan kalau yang D inverted itu terbalik, harusnya DEF ini VED, ya ini inverted. Oke, lebih detailnya kita pelajari. Ini tentang delesi ya. Ini ada anak cantik ini namanya Ashley Naylor, namun sayangnya Ashley ternyata ketika lahir itu oleh dokternya dia lahir tanggal 12 Agustus 1988. Dia dokter itu menduga terjadi komplikasi ketika lahir. Jadi 2 minggu setelah kelahirannya analisis kromosom menunjukkan adanya Cri-du-Chat atau Cat-Cry syndrome atau disebut juga sebagai 5-Min syndrome karena bagian dari lengan pendek kromosom 5-nya, satu kopi dari kromosom 5-nya itu hilang ya, ada delesi karena di sini 5pp-nya kan lengan pendek ya. Ini adalah kelainan yang sangat jarang, sangat langka, kata orang tuanya. Mereka
uh, apa namanya harus bersiap. Bahkan dokter itu mengatakan bahwa si Ashley ini itu sangat terbelakang gitu. Jadi seperti tidak akan ada harapan untuk Ashley. Tapi ternyata Ashley itu menepis semua medis yang dialamatkan kepada dia karena kondisinya gitu, dan juga prediksi dokter semangatnya untuk bisa berjalan dengan bantuan dengan alat bantu, dan dia bisa mengekspresikan dirinya dengan bahasa isyarat dan alat komunikasi, dan dia juga mendapatkan pendidikan yang baik gitu. Dan dia sukses. Namun pada bulan Mei 1994, tubuh kecilnya tidak bisa lagi mensupport semangatnya yang sangat menginspirasi banyak orang. Akhirnya dia meninggal setelah perjuangannya melawan pneumonia ya. Di sini fisiknya sudah tidak ada, tapi pesannya tetap dikenang gitu ya, harapan. Jadi tetap semangat gitu meskipun kondisinya secara medis itu dibilang sangat terbelakang, tapi dia akhirnya sukses gitu. Nah, kemudian yang duplikasi ada penggandaan ya. Jadi kalau misalnya di sini tipe 1 itu ada penggandaan 2A gitu. Di sini tipe 2 AB, tapi ini juga inverted ya. Kalau tipe 1 itu masih belum ada simptom, tipe 2 juga belum ada simptom, tapi kalau banyak gitu dalam skala yang cukup besar itu misalnya A, B, C, D, F, G, H, kemudian terbalik lagi H, G sampai ke A. Nah, ini baru menunjukkan adanya simptom ya, udah ada gejala, ini kejang-kejang dan keterbelakangan mental. Oke, itu delesi dan duplikasi. Sekarang kita ke translokasi. Translokasi ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah translokasi Robertsonian. Di sini ceritanya ini nama anaknya adalah Rhiannon. Ketika Rhiannon itu lahir, di perkandungannya itu agak terganggu sedikit dengan wajah si bayi ya. Terlihat seperti anak yang mengalami sindrom Down. Lalu dokter ini sebenarnya tidak akan notice, tidak akan curiga, kecuali karena ibu si bayi ini namanya Felicia itu sebelumnya sudah pernah mengalami 2 kali keguguran. Nah, kemudian juga riwayat keluarganya yang menunjukkan adanya masalah kromosom. Jadi ketika dia memeriksa si Rhiannon yang baru lahir ini, dia melihat ada suatu tanda di telapak tangannya yang dengan biasanya ada pada anak-anak Down syndrome, dan dia menemukannya. Nah, kemudian dia ceritakanlah, dia informasikanlah kepada Felicia dan suaminya untuk melakukan tes kromosom. Nah, kemudian 2 hari kemudian si Felicia dan suaminya ini mengetahui bahwa si Rhiannon ini mengalami Down syndrome yang Down yang tidak biasa, yang diwariskan dari salah satu mereka, baik itu mungkin Felicia atau suaminya Matt ya. Nah, jadi kalau Down syndrome yang biasa itu kan dia ekstra kromosom ya, jadi si kromosom 21-nya ada 3. Nah, tapi kalau ini berbeda, bukan seperti itu. Jadi bukan ada tambahan trisomi gitu ya. Tapi karena ibunya Matt dan istrinya juga pernah mengalami adik perempuannya juga pernah mengalami beberapa kali keguguran, maka dia diduga
mengalami bapaknya ini si Matt ini mengalami kromosom yang bertukar gitu ya, mengalami translokasi. Nah, kemudian hasil karyotype-nya Matt dan Felicia juga mengkonfirmasi bahwa Matt itu mengalami dia itu adalah carrier untuk translokasi. Jadi di mana kromosom 14-nya itu menempel pada kromosom 21-nya. Ini ya, ini kan satu kromosom 14, satu kromosom 21. Nah, yang satunya lagi kromosom 14 sama 21-nya itu bergabung gitu. Jadi yang lengan panjang yang 21 ini bertranslokasi ke kromosom 14. Dan distribusinya juga tidak umum pada meiosis dan adanya ketidakseimbangan genetik. Nah, ini kita bisa lihat ketika si translocation carrier ini menikah dengan orang yang membawa kromosom yang normal gitu. Nah, ini adalah prediksi keturunannya. Yang pertama dia balance gitu ya, normal karyotype. Jadi 14 ini kromosom homolognya, 21 ini homolognya gitu. Ini walaupun 14 21 yang satunya lagi itu dalam bentuk translokasi, tapi secara materi genetik dia balance gitu ya. Ada 14 21 gitu. Nah, kalau yang ini, yang C dan D itu ada kelebihan. Jadi ini ada 14, 21-nya ada 3. Nah, 21 yang ada 3 inilah yang disebut sebagai translocation Down syndrome. Jadi Down syndrome yang bukan karena trisomi, tapi karena translokasi. Jadi ini 21-nya 1, 2, 3 ya, ada 3. Kemudian yang ini dia juga kelebihan, tapi bukan sindrom Down, karena yang kelebihannya 14-nya. 14 yang birunya ya. Nah, biasanya kalau yang kelebihan seperti ini dia mengalami keguguran. Nah, itu juga dengan yang ini ada yang kurang ya, si 21-nya nggak ada, yang ini 14-nya nggak ada. Nah, kalau yang kurang ini dia juga sama mengalami keguguran biasanya. Jadi itu yang Robertsonian translocation ya. Oke, sekarang kita lanjut ke translokasi resiprokal. Nah, ini adalah kromosom homolog. Kromosom homolog ini yang nggak punya kromosom 1, ini kromosom 2. Nah, kemudian terjadi translokasi resiprokal. Jadi yang BE itu pindah ke bawah, yang MN pindah ke atas. CBE pindah ke bawah. Nah, ini yang disebut sebagai reciprocal translocation. Nah, dari fish-nya juga terlihat. Jadi ini yang warna pink ya, ada kayak biru tapi pudar gitu. Nah, itu artinya ada terjadi reciprocal. Kemudian yang biru juga ada bagian yang pink. Ini terjadi namanya translokasi reciprocal. Kemudian lanjut ke inversi. Inversi ada 2. Yang pertama paracentric inversion, yang kedua pericentric inversion. Apa bedanya? Bedanya adalah pada letak sentromernya. Kalau yang paracentric inversion itu dia inversinya itu tidak melibatkan sentromer, tapi kalau pericentric itu melibatkan sentromer. Jadi ada sentromernya di sini. Nah, kalau yang paracentric itu bisa menghasilkan disentrik, jadi ada dua sentromer, dan asentrik yang tidak ada sentromernya. Kenapa bisa begini? Nah, kita lihat ya. Ini yang pertama itu adalah yang normal ya, A, B, C, D, F, G, H. Nah, dia tidak mengalami inversi. Kemudian yang kedua, yang ini bagaimana bisa terjadi? Karena dia di sini A, B, C, kemudian ini ya, dia mengalami inversi
ke sini DE ya, DEBA. Nah, dia membawa satu sentromer di sini dan satu sentromer di sini, makanya dia ada dua sentromer, jadi disebut disentrik. Ada duplikasi AB di sini, duplikasi AB, dan ada delesi FG. Ya, FG-nya tidak ada ya, harusnya ada FG-nya. Oke, kemudian kalau yang ini adalah bagian yang ini, AB, kemudian E, B, C, F, G. Nah, ini terjadi inversi di sini. Harusnya yang A, B, C, D, E, ini malah A, B, E, D, C. Kemudian yang terakhir, acentric fragment, bagaimana ceritanya? Ini dari sini G, F, E, D, kemudian ke sini C, ya, F, G. Jadi dia tidak membawa, tidak ada sentromernya ya. Nah, kalau yang inversi juga sama, karena dia terjadi inversinya itu melibatkan sentromer. Maka sehingga di sini semuanya ada sentromer, tapi yang abnormalnya di sini ada duplikasi AB, ya, ada duplikasi AB, kemudian delesi FG. FG tidak ada. Di sini kromatiknya inversi, terbalik gitu ya, ada yang terbalik di sini. Kemudian ini sama abnormalnya ada duplikasi FG dan delesi AB-nya tidak ada di sini. Oke, semoga paham ya perbedaan kedua inversi ini. Kemudian struktur kromosom abnormal yang lain adalah isokromosom dan ring kromosom. Nah, isokromosom itu adalah kromosom yang punya lengan yang identik. Nah, kalau normalnya ini kan kromosom pada dalam bentuk sudah direplikasi ya, sudah tinggal pada metafase, ini kan kemudian ketika akan membelah harusnya kan seperti ini. Ini adalah bidang pembelahannya ya, sehingga dia menghasilkan yang seharusnya. Nah, kalau yang isokromosom itu bidang pembelahannya di sini, yang vertikal ini. Akhirnya dibawalah A, B, C, dan CDA. Nah, ini yang terpisahkan. Kemudian yang dibawanya adalah G, F, D, dan D, E, F, G. Ini. Jadi di sini ada delesi, delesinya tidak ada D, E, F, G, H, dan ada duplikasi A, B, C-nya. Sama halnya juga begitu, ada delesi dan duplikasi juga pada isokromosom ini. Nah, kalau yang ring kromosom itu seperti apa? Ring kromosom itu karena adanya kerusakan pada telomer ya, telomernya rusak, sehingga kemudian ujung-ujung ini akan saling karena terbentuk sticky end, dia akan saling melekat sehingga terbentuklah ini ring. Ini contohnya pada kromosom 20 yang pernah terjadi dan ini menyebabkan kejang-kejang. Oke, ini adalah rangkuman untuk aberasi kromosom yang abnormalitas dalam jumlah dan abnormalitas dalam struktur. Sekian materi kita kali ini. Jika masih ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan di WhatsApp grup kuliah. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas atensinya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.